Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Nia Febrianti, 2. Erni Triwahyuni, 3. Rohmat Badri Alim akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang tanggung jawab sosial bagi pelaku bisnis. Poin-poin yang akan kami bahas adalah 1. Pengertian dan manfaat Corporate Social Responsibility. 2. Model pelaksanaan Corporate Social Responsibility. 3. Corporate Social Responsibility menurut perspektif Islam. 1. Pengertian Corporate Social Responsibility. Pengertian Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Corporate Social Responsibility adalah tentang nilai dan standar yang dilakukan berkaitan dengan komitmen dunia usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat secara lebih luas. Corporate Social Responsibility biasanya juga dipahami sebagai cara sebuah perusahaan dalam mencapai keseimbangan atau integrasi dari ekonomi, environment atau lingkungan, dan persoalan-persoalan sosial, dan dalam waktu yang sama bisa memenuhi harapan dari shareholder maupun stakeholder. Pada tahun 2005, pakar pemasaran Philip Kotler bersama Nancili mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan komunitas melalui praktik-praktik kebijakan bisnis dan dengan keterlibatan dari sumber-sumber perusahaan. Menurut mereka, elemen kunci dalam definisi tersebut adalah kebijakan, sedangkan istilah kesejahteraan komunitas termasuk di dalamnya adalah kondisi kehidupan manusia dan juga isu-isu lingkungan. 2. Manfaat Corporate Social Responsibility. Manfaat Corporate Social Responsibility. Manfaat pelaksanaan Corporate Social Responsibility menurut Kotler dan Lee dalam buku Republic Relation karangan Virsanova ialah 1. Memperkuat brand positioning. Perusahaan atau brand yang melakukan aksi sosial sebagai bentuk kontribusinya pada masyarakat dapat menciptakan spirit of the brand atau jiwa pada satu merek. Aktivitas marketing yang mencakup hal yang berbau sosial lebih berdampak positif terhadap brand image atau penilaian terhadap suatu merek. 2. Meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Reputasi yang kuat di masyarakat bisa menjadi aset nyata yang bernilai khususnya pada masa krisis. Citra perusahaan yang positif juga dapat mempengaruhi para pembuat kebijaksanaan dan memberikan pengaruh positif lainnya seperti meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan dan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja finansial perusahaan. 3. Meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan atau organisasi. 4. Menciptakan preferensi merek dan mendorong peningkatan penjualan. 5. Memberikan dampak terhadap perubahan sosial dan penyelesaian masalah sosial dalam komunitas loyal. 6. Membangun hubungan yang tulus antara perusahaan dengan komunitas. 7. Meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Sedangkan menurut Hendrik Budi Untung dalam bukunya ada 10 manfaat yang akan diterima perusahaan dalam menerapkan Corporate Social Responsibility, yaitu 1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. 2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. 3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan. 4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan. 5. Membuka peluang pasar yang lebih luas. 6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. 7.
memperbaiki hubungan dengan stakeholder. 8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. 9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 10. Peluang mendapatkan penghargaan. 3. Model pelaksanaan CSR. Terdapat 4 model CSR yang diterapkan perusahaan di Indonesia, antara lain 1. Keterlibatan langsung, yaitu perusahaan menjalankan CSR secara langsung kepada masyarakat. Misalnya perusahaan menyediakan bantuan uang tunai untuk masyarakat sekitar yang kurang mampu, maka bantuan dana tunai itu diserahkan langsung oleh perusahaan kepada penerimanya. 2. Melalui yayasan atau organisasi sosial, yaitu membangun yayasan sosial yang menyediakan bantuan sosial secara berkelanjutan. Misalnya yayasan yang didirikan oleh suatu perusahaan, kemudian memberikan bantuan pada masyarakat, seperti Yayasan Dharma Bakti Asra, Yayasan Sahabat Aqua, dan sebagainya. 3. Menjalin kemitraan. Menjalin kemitraan dengan pihak lain atau pihak luar. Mitra yang digandeng bekerja sama adalah yang memiliki fokus utama dalam melaksanakan kegiatan sosial. Misalnya Palang Merah Indonesia atau PMI. Jadi perusahaan mengadakan donor darah yang bisa diikuti karyawan dan masyarakat setempat, sehingga mendorong siapa saja untuk ikut membantu sesama lewat donor darah. 4. Mendukung atau bergabung dalam konsorsium, yang mana konsorsium sendiri diketahui sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mengadakan suatu proyek sosial yang mensejahterakan masyarakat, misalnya proyek perbaikan jalan, pembangunan jembatan, dan lain-lain. 4 model CSR dalam buku bisnis etik. 1. Economic View of CSR, yaitu memandang tanggung jawab sosial sebuah perusahaan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut, misalnya menghasilkan produk dan layanan yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas. 2. Philanthropic Model of CSR, yaitu membangun pencitraan yang baik bagi perusahaan, membangun hubungan dan reputasi yang baik dengan masyarakat dan komunitas setempat, seperti banyak perusahaan yang mensponsori kegiatan seni, museum, teater, atau acara sekolahan dengan harapan akan diberikan manfaat publikasi. 3. Social Web Model of CSR, yaitu perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap karyawan, yakni memberikan hak karyawan walaupun tidak terikat dengan hukum, seperti hak karyawan mempunyai keselamatan dan kesehatan kerja, hak karyawan untuk privasi dan proses pekerjaan karyawan. 4. Integrative Model of CSR, yaitu memperluas wawasan bahwa perusahaan yang berbasis profit dapat juga memiliki tujuan sosial. Manajemen perusahaan harus mempertimbangkan tuntutan sosial dan mengintegrasikan mereka sedemikian rupa bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan nilai sosial. 4. CSR menurut perspektif Islam. CSR dalam perspektif Islam adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara Islami. Perusahaan memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah. Menurut Islam, CSR yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati. Perbuatan ini lebih Allah cintai dari ibadah-ibadah mada. Rasulullah SAW bersabda,
Memenuhi keperluan seorang mukmin lebih Allah cintai daripada melakukan 20 kali haji dan pada setiap hajinya menginfakkan ratusan ribu dirham dan dinar. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim berjalan memenuhi keperluan sesama muslim, itu lebih baik baginya daripada melakukan 70 kali tawaf di Baitullah. Perspektif etika bisnis terhadap CSR. Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi SAW saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi SAW sebagai pedagang adalah selain dedikasi dan keuletannya, juga memiliki sifat sidik, fatona, amanah, dan tablik. Ciri-ciri itu masih ditambah dengan sifat istiqomah. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dalam konteks corporate social responsibility, para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, atau tidak ditutup-tutupi, selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan, serta tidak boleh menipu dan berbohong. Pelaku usaha atau pihak perusahaan harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan atau berbuat yang terbaik dalam segala hal. Apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya. Sifat tablik dapat disampaikan pelaku usaha dengan bijak atau hikmah, sabar, argumentatif, dan persuasif akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang solid dan kuat. Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau perusahaan yang ceroboh dan tidak menjaga etika tidak akan berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri. Dan salah satu yang harus menjadi perhatian khususnya para pengusaha untuk senantiasa melakukan dan mengimplementasikan CSR sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan corporate social responsibility, karena seperti yang kita sadari bersama bahwa CSR adalah realisasi dari ruh etika bisnis, khususnya di dalam agama Islam yang termaktub dalam nilai dan prinsip etika bisnis Islam sendiri. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.